Hai sahabat Fandijik, welcome back to my channel, Fandijik Channel. Kali ini saya membuat semacam podcast ya, wawancara ringan, ngobrol santai. Ini video kali ini saya bersama dengan seorang pengusaha muda yang pemecah rekor menurut saya, karena di masa pandemi seperti ini beliau ini sukses mengangkat omset di masa pandemi, bisnisnya di masa pandemi. Oke, kita tanya-tanya kenalan dulu. Ini dengan Mas Taufik. Asli mana? Saya asli Lombok. Di Malang udah berapa lama? Saya di Malang sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. Ini dari awal Mas Taufik ini memang menekuni di dunia kopi atau di alatnya. Awalnya memang suka kopi. Ya. Mahasiswa kan memang suka nongkrong Mas ya. Betul. Suka Dunianya nongkrong. mahasiswa lah. Suka nongkrong, terus ya juga sih ya. Hanya sekedar nongkrong biasa kartu. Nah dari situ saya tertarik dengan latte art awalnya. Latte. Tertarik dengan latte art, kemudian saya belajar di kafe tempat saya biasa nongkrong. Saya belajar di situ. Oke. Terus kembali beberapa minggu kemudian saya nabung buat beli alat-alat sederhana untuk home brewing, home brewer. Jadi tidak langsung memulai dengan modal besar ya, tapi malah ini ya. Oke. Terus saya belajar otodidak juga di situ ya, dari YouTube dan internet. Belajar akhirnya kok semakin saya pelajarin saya ngerasa semakin bodoh. Kebanyakan orang belajar itu tanpa pintar. Ini malah ini kalau skillnya. Dari situ saya semakin saya merasa kok nggak ada cukupnya saya belajar. Jadi semakin tertarik saya buat memperdalam lagi. Ada ada daya tariknya tersendiri ketika saya belajar tentang kopi. Bukan sekedar saya sih, tapi beberapa orang yang saya tanyakan juga mereka beranggapan seperti itu. Jadi malah tambah sebenarnya kan sekedar yang kita ketahui itu kopi ya, sekedar kopi itu. Tapi tambah di dalam itu seluk-beluknya kopi tambah ini ya. Semakin melebar, semakin meluas, karena ilmunya pun setiap tahun itu di-upgrade dan di-update. Jadi ada istilahnya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat itu ada flavor wheel, chart flavor wheel. Jadi di situ ada garis-garis bundar, warnanya macam-macam. Nah itu di situ setiap warna itu menggambarkan karakter kopi. Nah jadi chart ini itu pun diupdate setiap tahun. Jadi terus berkembang. Iya, chartnya yang awalnya isinya di chart itu mungkin 2019 isinya 100 garis, itu tahun depannya bisa 120, 130, karena semakin di-upgrade dan di-update. Jadi sebenarnya untuk pemula nih, kalau pengen belajar kopi itu apa yang harus didalami? Untuk pemula kalau saran saya mending kursus deh. Kursus. Ya, ini di Sanubari ini buka terus ya, juga kita mengadakan kursus. Wah ini Kita mengadakan training. rekan-rekan Fandijik kalau mau kursus tentang kopi nanti bisa lihat di deskripsi, nanti kita sertakan nomornya beliau ya.
Oke, teman-teman nanti bisa belajar dan juga bisa mendapatkan bimbingan mulai dari nol sampai bisa ya. Mulai dari nol, mulai dari yang penting ada tertarik aja untuk belajar. Ya, jadi kita tidak hanya mengajarkan bagaimana cara membuat kopi, kita bonuskan bagaimana cara mengelola industri kopi, entah itu di dunia roastery atau di dunia kafenya sendiri. Jadi kita ya ajarkan bagaimana mengelola sistem bisnisnya di dunia kopi. Seperti itu. Itu ada kelas-kelasnya, maksudnya ada mungkin basic dulu atau setelah ada intermediate dan sebagainya atau ya, jadi ada tingkat-tingkatannya sih. Tapi untuk kita memang fokusnya di basic aja. Jadi basic, jadi di basic ini pun lulusannya, outputnya itu nanti sudah bisa mengelola. Nah, untuk pengembangannya nanti biarkan mereka sendiri yang seiring berjalannya waktu gitu. Seiring berjalannya waktu akan paham bagaimana untuk kedepannya ekspansi dan memperbesar usahanya. Jadi nggak cuman dari teknik membuat kopinya, tapi nanti di pemasarannya juga. Iya. Wah, enak sekali ya. Jadi teman-teman ketimbang memulai usaha sendiri dan tidak ada yang mengarahkan, ya teman-teman bisa ikut kelasnya. Karena di sini saya lihat untuk ikut kelasnya ini terjangkau dan sangat murah lah. Dan di sini juga menyediakan alat-alat kopi yang teman-teman itu bisa beli dengan harga terjangkau. Mulai ada paketannya ya. Ya. Untuk paketan sendiri untuk kita mulai dari 1,6 juta sampai 200 juta. Mulai dari 1 jutaan sampai 200 jutaan. Jadi mulai dari kelas pemula sampai kelas expert ada ya. Oke, teman-teman. Ini nanti bisa di review satu-satu lah nanti ya. Jadi perjalanannya tadi kan mulai dari nol kan cuma sekedar suka ngopi, akhirnya mendalami kopi. Nah, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi dalam ini? Ya, namanya orang merintis, namanya orang berbisnis, berdagang itu pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi balik lagi ke niat awal dan niatnya pertama kali untuk membangun itu, niat awalnya seperti apa. Kalau saya di sini yang saya pegang teguh itu keyakinan dan konsistensi. Jadi banyak orang yang baru memulai usaha tapi mereka nggak konsisten. Jadi itu salah satu faktor tidak akan berlanjutnya suatu usaha ketika kita nggak konsisten. Iya, betul. Jadi mulai usaha baru berjalan berapa bulan karena ada kendala terus mundur pengen usaha yang lain gitu ya. Jadi terus selama ini media yang sama Mas Taufik gunakan untuk mempromosikan usahanya ini apa saja? Untuk sekarang kita dari awal ya. Dari awal itu kita ngikutin tren ya, ngikutin zaman. Di 2016 akhir itu masih tren Facebook sama OLX. Instagram pun masih jarang. Iya. Instagram masih jarang. Saya pikir ini Instagram kedepannya pasti bakalan bakalan mengalahkan Facebook dan OLX untuk kita berjualan. Orang masih jarang berjualan di Instagram, saya sudah mulai. Saya sudah memulai, terus ya tetap saya tidak menyampingkan Facebook dan OLX. Saya tetap jualan di Instagram ini, saya cuma post aja dulu. Jadi ketika saya post di Facebook atau di OLX, Facebook sama Instagram kan korelasi ya. Jadi ketika kita post di Facebook ada pilihan di Instagram di post juga atau enggak gitu kan. Nah, jadi saya jualan total di Facebook, nanti saya sambungkan ke Instagram. Jadi akhirnya lama-kelamaan ketika Instagram sudah mulai banyak yang berjalan di situ, tapi saya sudah mulai lama. Oh, udah mulai duluan. Jadi feed saya pun kelihatan dari sama orang kan, wah lama nih.
bagian untuk meyakinkan pembeli, untuk meyakinkan buyer saya. Intinya kan toko ini udah ada dari awal gitu, nggak serta-merta baru hadir terus booming gitu. Itu nilai tambahnya. Dan nilai tambahnya. Terus saya bermain di Instagram Ads dan Facebook Ads. Itu sampai sekarang. Budget untuk ini? Budgetnya? Ya budgetnya awal-awal masih ratusan ribu lah. Kalau sampai sekarang ya jutaan. Mantap. Budget itu. Jadi itu rahasia. Kita bongkar aja sekalian ya. Karena kalau kita belajar setengah-setengah kan nanggung ya. Nah ini saya dengar di awal Mas Taufik ini stok alatnya, stok alat kopi ini katanya ini ya bolak-balik Surabaya. Ya. Pakai motoran. Ya. Wah mantap ya. Bayangin bawa alat kopi dari Surabaya balik ke Malang. Dan untuk ukuran mahasiswa yang mau berusaha seperti itu, saya acungi jempol. Karena nggak semua mahasiswa yang dalam kondisi kuliah itu mau berwirausaha dan memulai usahanya. Tapi Mas Taufik ini saya kenal, beliaunya ini masih kuliah, sibuk nyusun skripsi, tapi usahanya tetap jalan gitu. Itu yang saya salut. Dan saya salutnya juga manajemen Sanubari dan Alat Kopi ini saya acungi jempol lah. Ini ada berapa orang sebenarnya di Sanubari? Untuk di Sanubari sendiri kita ada 3 orang. Oh ada ini ya, Sanubari sama Alat Kopi ini beda ya? Di Sanubari ada berapa orang? Ada 3, di Alat Kopi ada 2. Wah, Alat Kopi Mas Ridwan sama Mas Taufik. Nah, yang di Sanubari? Ridwan, Taufik, Oni. Oh, ada Mas Oni. Wah ini 3 jagoan ini. Tapi itu memang ada porsinya masing-masing ya, sama ya. Bagian. Jadi kita sudah membagi tugas. Memang dari awal kita kan kelihatan fisiknya di mana. Jadi di situ kita saling melengkapi. Jadi sudah saling melengkapi, akhirnya lama kelamaan basic kita ini kita kembangkan. Kita pecah dulu. Yang dari awalnya kita jadi satu, kita pecah. Masing-masing ini membuat tim lagi. Masing-masing ini membuat tim untuk peluang seperti itu. Jadi untuk tim itu sangat dibutuhkan. Jadi saya pun menyadari ketika usaha saya sudah berjalan 1 tahun, saya mau butuh tim. Jadi sebelumnya kita kerjakan sendiri-sendiri. Oh sendiri-sendiri. Kita kerjakan. Ini enggak, maksudnya di Sanubari mungkin yang kelola keuangan siapa, yang bagian stok barang atau apa itu atau gimana? Kalau yang kayak gitu kita fleksibel untuk yang masalah stok barang, keuangan itu untuk keuangan yang mana sendiri. Ya. Tapi untuk stok barang ini yang lainnya masalah penjualan itu fleksibel. Jadi kita lebih mengedepankan yang 2 ini sih. Yang terutama yang masih kita kedepankan itu manajemen dan marketing itu. Manajemen dan marketing. Memang sebenarnya ini kunci utamanya itu. Ya, sebenarnya ada 5M lah. Untuk usaha itu ada 5M. Apa aja? Yang pertama, kamu karena saya belajar 5 tahun ini ternyata habis dalam jangka 5 menit. Iyalah, nanti kan ini cuma kulitnya aja. Nanti kita bongkar lebih dalam lagi sesi berikutnya ya. Oke. Jadi istilah 5M itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada ada orang-orang. Kemudian ada manajemen. Ya. Terus yang ketiga ada marketing. Ada mobile. Terus yang keempat itu ada apa ya? Kelima ya? Iya. Manajemen, marketing, mobile, terakhir itu saya lupa ya. Wah ini ya lupa saya. Ini alasan untuk disimpan di akhir. Enggak apa-apa, nanti kita ini. Nah gini, kita tahu lah ya, sekarang masa pandemi itu mulai awal tahun 2020 itu kita udah tahu kena pandemi COVID ini, semua usaha di Malang khususnya di bidang
kopi itu semua rata-rata tutup. Dan kan di Malang sudah jadi rahasia umum bahwa teman-teman yang buka usaha kopi itu tempatnya sewa atau kontrak. Nah kalau kafenya ditutup otomatis kan tidak beroperasi sedangkan kontraknya jalan. Dan pasar terus menurun karena diberlakukan PSBB dan sebagainya. Nah Mas Taufik kan pasti mengalami hal itu. Nah cara Sanubari sama Love Kopi untuk mengatasi hal itu gimana? Sempat terpengaruh nggak? Ya sempat sih di bulan pertama ya, yang benar-benar terpuruk itu kita di bulan pertama Januari. Bukan. Apa ya? Bulan pertama PSBB itu mulai April. Oh iya April. April itu kita terpuruknya itu di bulan kedua sih. April itu kita masih ada penurunan omset sampai 70%. Penurunan sampai 70%. Kemudian di bulan Mei itu yang sangat-sangat drastis sampai 90% lebih. Jadi kondisi kita juga kondisi saya lagi pulang kampung di rumah, teman saya juga di rumah, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya bagaimana lagi ya, akhirnya udahlah kita selesaikan bulan ini, nanti secepatnya kita kembali, udah kita normalkan seperti biasanya, kita memaksa otak sedikit bekerja lebih keras lah. Jadi kondisinya ini malah di masa pandemi seperti itu, Mas Taufik ada di Lombok, Mas Ridwan di ini ya, di Karawang. Di Karawang, weh. Jadi tapi tetap ini ya, tetap kontak-kontakan lah, kontrol jarak jauh lah ya. Cuman di Malang ini usahanya tetap dibuka atau tetap dibuka ada ya. Ini yang jaga ya, ada seadanya lah. Oke. Karena waktu itu semua kafe kan semua ditutup, kalau enggak ya kena rahasia. Nah tapi di masa pandemi seperti ini saya lihat ini Sanubari masih eksis, bahkan berkembang tambah pesat setiap hari. Itu saya acungin jempol lah pokoknya. Terus ini Mas, kalau teamwork dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah usaha itu tidak kuat, itu mungkin akan berdampak besar ya. Nah, cara Mas Taufik membangun teamworknya yang solid dan tetap berinovasi di masa seperti ini gimana rasanya? Untuk secara langsung membangun sih sebenarnya enggak. Jadi seiring berjalannya waktu aja gitu. Kita seiring berjalannya waktu nanti kelihatan orang itu yang cocok yang mana itu nanti kelihatan sendiri. Jadi kita dari awal itu enggak wah ini kamu di sini. Jadi ya udah dikerjakan sebisanya aja. Nanti semakin kelihatan cocoknya di mana, baru kita pecah lagi. Tapi artinya evaluasi terus terjadi ya? Terus. Evaluasi kita usahakan per bulan itu kita evaluasi. Seluruh karyawan, seluruh tim ini. Total ada berapa tim ini? Untuk orangnya sendiri ada 8 orang. Kalau boleh tahu nih, saya tanya nih. Nah, rahasia sebenarnya, tapi nggak saya tanya biar dibongkar sekalian. Omset per bulan berapa? Di masa pandemi seperti ini loh. Reng-rengan. Kalau di masa normal berapa? Kalau di masa pandemi seperti ini berapa? Gimana? Ya dibuka lah. Sekilas. Nggak harus benar. Untuk sebenarnya normal sama pandemi itu, ya alhamdulillah sebenarnya yang penting kita masih di sini aja gitu. Nanti saya dari dulu masih di sini, tapi kalau pandeminya kayak kemarin lah kita buat kemarin. Jadi nggak ngaruh sih sebenarnya. Jadi pandemi malah nggak ngaruh sebenarnya. Ya. Ini yang lain nih penampan nih. Banyak yang tutup loh. Ini bagi Mas Taufik malah nggak ngaruh. Ini ilmu apa yang dipakai ini gitu kan? Pakai ke gunung kami. Untuk normal sekarang kotor atau bersih? Kotor lah. Kotornya
bulan, 500 juta per bulan. Amazing, saudara-saudara. Oke. Kotor. Kotor. Paling bersihnya 1%. Gila. Satu. Wow, oke. Tapi di masa pandemi seperti ini tetap eksis aja itu sudah, istimewa ya. Apalagi sampai perkembangannya sampai angka segitu itu, ya sana kayak masuk ini rekor muri. Karena di masa sulit seperti ini orang-orang banyak yang nyerah loh. Karena mereka bingung juga mau berinovasi seperti apa lagi. Ya sebenarnya kalau kayak gitu kan ada sebagian yang memang benar-benar terdampak dan memang ada juga yang biasa aja dan ada yang malah nggak ngaruh sama sekali. Jadi kita nggak bisa patok atau lihat orang yang nggak terdampak itu dari satu sisi aja. Jadi mungkin usahanya memang benar-benar membutuhkan orang banyak, kayak kayak travel ya. Travel itu kan memang membutuhkan orang banyak yang memang mobilitasnya tinggi. Jadi untuk kondisi sekarang kan memang nggak dibatasi ya, untuk keramaian dan hiburan itu dibatasi ya. Memang di situ teman-teman dari travel ya sangat berpengaruh. Iya, sangat terpukul lah, Tapi kalau ini kan kafe sama alat kopi ini kan sebenarnya butuh masa juga kan. Gimana teman-teman kalau lagi ngopi harus jaga jarak atau gimana kan? Kalau untuk kafenya sih kita sebenarnya masih standar aja ya. Jadi kita dongkraknya itu emang di alat kopi. Iya, alat kopi. Karena di yang di PSBB itu sendiri kan cuma di daerah Jawa aja kayaknya. Kita kan nggak tahu di daerah lain seperti apa. Nah sedangkan kita sendiri pangsa pasarnya bukan cuma di daerah Jawa aja, bukan cuma di Malang atau pokoknya Jawa gitu. Tapi di seluruh Indonesia kita jangkau. Kan belum tentu di sana berlaku PSBB atau jadi malah iya ya, Pak PSBB kan hanya kota-kota tertentu, malah di kota-kota yang lain usaha kopi ini malah tambah ini ya. Jadi omset yang 500 juta itu untuk dari alat kopi dan dari seluruh Indonesia ya. Saya pikir itu ya 50%-nya dari kafe, 50%-nya dari alat. Jadi teman-teman perlu dipahami di usahanya Mas Taufik ini ada dua ya. Sanubari itu kafenya, alat kopi Malang itu ya jualan alatnya. Yang tadi dulu ada 4. Iya. Di apa aja? Dulu roastery. Roastery. Terus sablon cup. Oh iya, sablon cup terus. Sementara sablon cupnya masih 40. Terus yang luar. Yang satunya mesinnya udah kedua. Oh, roasting. Oh iya, terus. Yang ketiga apa? 4 dulu. Apa? Roastery, cup, alat kopi. Oh iya. Jadi yang dua di Tetap jalan. Tetap jalan, yang duanya off. Jadi suatu saat bisa ini lagi ya. Oh iya, dulu ada ini ya. Sablon cupnya itu. Ini Mas, alat-alat kopi ini kan tidak semua produksi Indonesia dong ya. Ini sama ambilnya kemana? 70% itu produk Cina. Kita dari Cina semua, 70% itu produk Cina. 10% masing-masing itu dari Amerika, Jepang, sama Italia. Jadi kok bisa loh? Saman kan basicnya kan mahasiswa, terus awalnya kok sampai mendalami alat-alat kopi sama kafe ini sampai sedalam itu. Prosesnya butuh berapa lama tuh? Prosesnya sampai sekarang ya saya tekuni itu udah 4 tahun ya. 4 tahun saya tekuni.
Berarti dari 2017 awal. 2017 awal. Ya, 2017 awal kita tekuni. Jadi nggak serta merta langsung bisa seperti ini. Jadi kita tetap belajar juga. Kita ikutin kursus, seminar-seminar, kita ikutin teknik yang online atau offline, kita ikutin untuk pengembangan kemampuan kita juga. Jadi terus mengupgrade diri. Kita mau belajar ke satu dulu ke yang lain. Tetap kita nggak pernah merasa cukup. Pokoknya kita jangan pernah merasa cukup dan merasa puas. Kita masih banyak pencapaian yang belum bisa tercapai. Masih banyak target planning. Oke, ini karena masih akan kita break dulu, nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Oke. Channel, teman-teman, kita lanjut bersama pengusaha muda Mas Taufik. Beliau aslinya dari Lombok, alumni ilmu ya, sudah alumni alhamdulillah. Jadi merintis usaha mulai dari sejak mahasiswa, sekarang sudah lulus dan sudah menikah juga, sudah punya anak. Alhamdulillah ya. Gimana kabar anak, sehat? Sebenarnya nggak perlu dibahas. Iya. Oke, ini jenis-jenis alat-alat kopi yang ada di alat kopi Malang ini dari kelas terbawah sampai tertinggi itu apa saja? Jadi untuk pilihannya pun karena kan memang kita mulai dari awal ya. Dari awal itu kita fokusnya di kafe yang menengah ke bawah. Jadi segmen pasarnya di situ. Segmen pasarnya kita menengah ke bawah. Sambil ngumpulin modal juga sih untuk kita upgrade. Jadi kita lebih banyak di menengah ke bawah dulu awalnya. Sampai sekarang alhamdulillah kita sudah bisa jangkau segmen pasar yang menengah ke atas. Jadi dari segmen-segmennya itu sendiri kan harganya sangat, selisih harganya itu jauh banget. Jadi ini kan alat kopi kan dari segala dari kelas repeat ordernya kan makainya kan lama gitu ya. Repeat ordernya itu memang dari pelanggan lama yang sudah belanja alat kopi atau memang dari orang pengusaha kopi baru yang mau buka gitu. Jadi dua-duanya ada. Jadi emang yang awalnya segmen kita yang dari bawah itu mereka rencana mau upgrade. Rencana mereka repeat order lagi. Nah, dan pun yang memang sudah punya budget tinggi, mereka langsung beli yang bagus. Beli yang
Thank you.
Oke, jadi pengunjung setiap hari itu selalu aja ini ya, membludak ya. Ya bukan muda, mungkin kalau muda kan. Ada aja gitu ya. Jadi omset harian itu besar juga ya. Setarian ya alhamdulillah. Karena kan jualnya paketannya. Ada yang paketan, ada yang paketan. Jadi satu kali orang datang beli itu satu alat paket untuk buka warung ini ya, kopi. Red. Lanjut. Mbak, bikinin kena beli satu. Fokusnya di sini ya. Nah, terus mungkin ada pesan-pesan dari kami untuk penikmat kopi dan pecinta kopi di seluruh Indonesia ini. Pesan ya? Ya, Untuk penikmat kopi ya. ada pengusaha kopinya lah. Penikmatnya aja penikmatnya. Kalau dari saya sendiri tidak ada kopi yang tidak enak dan tidak ada juga kopi yang enak. Ya setiap kopi bakal bertemu dengan penikmatnya masing-masing. Oh gitu ya. Ya. Sesuai seleranya masing-masing. Oke. Kalau untuk teman-teman pengusaha kopi atau Kami kamu yang pengusaha kopi atau kafe kopi yang kinerja usaha itu kita jangan terlalu idealis. Karena untuk di kopi memang kita dituntut untuk idealis. Tapi ketika kita sudah terjun di dunia usahanya, kita idealis kita kesampingkan. Fokus saja di dulu mencari cuan. yang Penting cuan aja. Banyak orang yang terlalu idealis untuk di usaha. pengennya usahanya mandek. Ya, itu usahanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Yang penting cuan dulu. Cuan dulu lah. Cuan Siap. Baru nanti dievaluasi
Jadi nanti kalau udah cuan dulu gampang dialih itu, seolah-olah kita nyombong, ya gampang nyombong. Ini kita harus kayak gitu. Karena kita nggak punya apa-apa, dialih nggak bakal punya apa-apa. Begitu. Masuk. Jadi yang penting Cuan. Oke. Oke, demikian akhir dari sesi ngobrol santai kita bersama Mas Taufik, pengusaha kedai kopi dan alat kopi Malang ya. Semoga usahanya tambah sukses dan lancar, tambah besar. Terima kasih pada di channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Fun Channel.